Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, khususnya bagi adik-adik mahasiswa kelas perlakuan panas pengampu saya. Hari ini kita sudah memasuki kuliah online pertemuan ke-10 tanggal 9 April 2020, dan kita akan melaksanakan dengan daring atau online. Jadi untuk hari ini kita akan mereview apa yang kita pelajari sebelumnya, dan konsep kali ini kita akan belajar dengan cara bermain. Jadi nanti ada soal dengan TTS, teka-teki silang, dan juga ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang mata kuliah ini. Namun sebelum itu saya ingin tampilkan lagi mengenai jadwal rencana kuliah yang saya tampilkan saat di pertemuan pertama kontrak kuliah. Jadi yang dimana kita ada 16 pertemuan harusnya di sini. Kita sudah berada di pertemuan ke-10, dan untuk materi hampir sebagian besar sudah saya berikan dari introduksi mata kuliah mengenai apa itu heat treatment, kemudian apa saja yang dipelajari, kemudian juga mengenai perhitungan perubahan fasa dan juga prediksi perubahan fasa dengan diagram fasa FE3C. Kemudian hardenability juga saya jelaskan secara teori, termasuk Jomini dan Grossman. Kemudian untuk pengaruh unsur paduan ini belum saya berikan. Nanti akan saya berikan di pertemuan selanjutnya, mungkin ke-11. Kemudian untuk pertemuan panas, normalizing, annealing, itu juga sudah saya jelaskan, dan kita sudah melaksanakan UTS di minggu ke-8. Dan untuk surface hardening seperti cyaniding, carburizing juga sudah saya tampilkan dalam bentuk video, dan juga beberapa surface hardening lain seperti flame hardening, induction, dan juga lain-lain. Di sini juga saya tampilkan di dalam bentuk video. Dan untuk praktikum sementara kita akan hold sebentar sampai kita akan mendapatkan persetujuan dari dosen-dosen bagaimana praktikum ini akan dilaksanakan. Oke, jadi kita mulai. Jadi heat treatment atau perlakuan panas itu merupakan suatu perlakuan, ya. Jadi ada panas, kemudian dingin, di mana di sini suatu logam, misalnya baja, itu dipanaskan di temperatur austenisasi itu 800 sampai 900 derajat Celcius, kemudian ditahan, di hold bisa 2 sampai 3 jam. Kemudian untuk pendinginannya itu bisa sangat lambat, bisa cepat, bisa sangat cepat. Jadi tujuan dari perlakuan panas ini untuk mendapatkan sifat yang kita inginkan. Dan sifat ini bergantung dari aplikasi. Ya, contoh dari gambar ini merupakan perlakuan panas dengan cara quenching atau pendinginan sangat cepat. Jadi ini terlihat bahwa logam berwarna kekuning-kuningan, kemudian langsung dicelupkan dalam media air untuk mendapatkan sifat keras. Dan juga ada beberapa perlakuan lain dengan aplikasi logam tertentu, di mana pendinginan bisa di dalam furnace atau di udara, dan ini tergantung dari kekerasan yang akan didapatkan. Jadi semakin cepat dia didinginkan, maka semakin tinggi pula kekerasan yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin lambat dia didinginkan, dia akan semakin kecil mendapatkan kekerasan. Dan untuk kemampu kerasan dari suatu logam itu sudah ada
pengujian Gemini, ya di mana di sini ada air yang dipancurkan dengan jarak 12,5 dan di sini ada suatu logam yang dites kekerasannya, dan di sini dilihat seberapa dia mengalami pengerasan dari ujung bawah ke ujung atas. Dan nanti dari sini kita akan menguji hardness, ya, uji kekerasan dari ujung bawah ke atas dengan jarak tertentu. Kemudian dapatkanlah grafik, ya, seperti ini. Jadi ini paling ujung bawah, kemudian ke atas itu akan mendapatkan kekerasan yang menurun, yang artinya setiap bagian itu memiliki proses pendinginan yang berbeda. Ya, di mana paling bawah itu mengalami pendinginan yang paling pertama dia terkena air, sedangkan yang atas itu akan tersalurkan dengan pendinginan yang berbeda, di mana yang semakin ke atas pendinginan semakin lambat. Dan tentunya di sini sifatnya dari proses pendinginan yang cepat atau lambat, itu yang cepat itu dikatakan hardened metals, jadi logam yang dapat dikeraskan dan dia sifatnya ductile, ya, jadi dia tidak bisa dilengkukan, ya. Kalau misalnya ditarik oleh seseorang, ditekukan, dia sangat keras. Kemudian untuk annealed metals, dia dapat ditekuk dan lebih ductile. Maaf, ini maksudnya brittle, sifatnya getas, sedangkan annealed itu ductile. Kemudian juga ada proses pelakuan, yaitu surface hardening, di mana dengan cara dikenakan api pada bagian permukaan, contohnya pada steel rod, tujuannya untuk mengeraskan pada bagian permukaan dibanding di bagian intinya atau core-nya. Dan ini banyak, ya. Jadi ada case hardening, kemudian juga ada carburizing, ada cyaniding, dan ini juga ada induction, dan berbagai macam atau metode digunakan untuk mengeraskan pada bagian permukaan. Dan tujuannya di sini untuk mendapatkan kekerasan di bagian luar yang tinggi, sedangkan di bagian dalam kekerasan yang rendah atau lunak. Oke, jadi itu untuk pengantarnya. Untuk kuliah online hari ini kita akan bermain sambil belajar. Jadi diharapkan di sini untuk masuk ke YouTube gunakan akun ITK, email ITK yang kalian punya. Kemudian tonton dari awal hingga akhir agar tidak ketinggalan. Kemudian juga yang ketiga, nanti ada pertanyaan dari saya dan silakan dijawab. Dan saya sarankan siapkan alat tulis, penggaris, pulpen, karena di sini ada pertanyaan berupa TTS. Kemudian yang keempat, setiap mahasiswa menjawab di komen, ini wajib. Jadi nanti ada beberapa soal, silakan kalian jawab sesuai sisinya. Nomor 1 apa jawabannya, 2 dan 3 dan seterusnya. Dan mahasiswa yang sudah memberi jawaban itu saya anggap absen. Dan pastikan kalian sudah masuk di email ITK. Jadi saya tahu siapa yang akan menjawab. Kemudian untuk mahasiswa yang jawabannya benar semua, akan saya beri nilai plus. Jadi itu artinya kalian paham apa yang kita pelajari selama ini dari pertemuan 1 sampai sekarang. Oke, ini pertanyaan pertama. Jadi ada TTS, teka-teki silang, dan tentunya di sini bukan teka-teki sulit seperti yang di Net TV. Ya, jadi ini jawabannya pasti dan tidak ambigu. Di sini ada kolom mendatar, ada kolom menurun. Dan di sini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bagi yang pernah menjawab TTS, saya yakin tidak bingung untuk menjawabnya. Dan isian ini berdasarkan dari pertanyaan. Jadi ada across, ada down,
Kemudian di sini ada petunjuk gambar sebagai hint ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan pertama. Pertanyaan 1 mendatar. Energi bebas Gibbs adalah suatu fungsi yang menggabungkan entropi dan titik-titik. Ya, silakan dijawab di kolom ini, dan saya sarankan kalian gambarkan ini ya, TTS ini di buku kalian agar mempermudah kalian untuk menjawab. Jadi bisa dibuat kotak-kotak dulu, kemudian diisi sesuai dengan berapa jumlah kotaknya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, ini masih mendatar. Jadi bertujuan untuk membuat struktur mikro menjadi lebih homogen dengan cara pemanasan sampai ke temperatur yang cukup tinggi dan holding time cukup lama diikuti dengan pendinginan lambat. Nah, itu apa? Silakan nanti dijawab di sini. Kemudian nomor 4, isi titik-titik pada gambar 1. Jadi gambar 1 ini, gambar 1 siklus termal perlakuan panas. Ya, bagian sini ini harusnya apa? Kemudian jawab di bagian sini. Kemudian nomor 5, hal yang menyebabkan terjadi perbedaan spesifik volume saat terjadi perbedaan temperatur itu apa? Silakan dijawab di kolom 5 mendatar. Kemudian nomor 8, hal yang sebagian negara lakukan saat ini di tengah pandemi COVID-19 itu apa? Silakan dijawab 8 mendatar. Kemudian untuk 2 menurun, isi titik-titik pada gambar 1. Oke, bagian sini ya. Nomor 2, ini apa harusnya titik-titiknya? Silakan jawab di bagian 2 menurun. Kemudian nomor 6, kandungan carburizers pada carburizing 6 ke bawah. Silakan dijawab itu apa? Kemudian nomor 7, orang yang bisa main wayang itu apa? Silakan dijawab 7 menurun. Yaitu untuk pertanyaan yang pertama ya, jenis pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, jadi ini saya kasih petunjuk. Silakan kalian baca. Di sini ada 8 soal dan kalian harus mengisi titik-titik di bawah ini. Jadi titik-titik ini silakan kalian pilih itu yang mana yang tepat. Misalnya 1 apakah S atau P atau apa lainnya. Jadi jawab 1 apa, 2 apa, 3 apa. Dan bagi menjawab yang benar akan mendapatkan akses untuk melihat nilai UTS perlakuan panas. Ya, jadi jawaban 1, 2, 3 sampai 8 itu merupakan password ya, password akses yang akan saya berikan linknya untuk melihat nilai UTS. Ya, jadi pastikan kalian menginputkan urutan 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai 8 dan hurufnya kecil semua. Ya, jelas ya. Oke, jadi tentunya bagi yang benar itu akan bisa melihat nilai UTS-nya. Ya, jadi itu untuk hari ini ya, untuk pertemuan hari ini. Dan silakan kalian bisa mencari jawaban itu dari PPT yang saya berikan atau dari sumber lain, bisa buku, jurnal, atau dari internet, silakan. Dan saya akan beri waktu untuk menjawab pertanyaan ini yang TTS dan juga pertanyaan titik-titik itu sampai besok tanggal 10 April 2020 jam 23.59 WITA. Oke, dan ingat sekali lagi, bagi yang sudah menjawab dan yakin jawabannya, silakan jawab di kolom
komen ya. Jadi di bawah di kolom komen sebutkan nama, NIM, kemudian kasih paragraf. Jadi untuk TTS 1 sampai 4 apa, kemudian untuk pertanyaan jawaban 1 sampai 8 apa. Dan itu akan saya anggap absen bagi kalian yang sudah memberikan komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan kondisi seperti ini tidak menurunkan semangat belajar bagi mahasiswa TK, dan jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga jarak, karena jaga jarak itu aman, dan terapkan physical distancing. Dan keluar juga jangan lupa menggunakan masker bagi yang berada di tempat umum, dan usahakan di rumah selalu ya, karena di rumah kalian sudah memberikan jasa untuk menurunkan penyebaran pandemi COVID-19. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.